Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lavia Danu Auli, selaku moderator di dalam presentasi. Hari ini saya akan membimbing jalannya presentasi. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami dengan materi negara hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama ada Intan Adilasari, yang kedua ada Pinky Rismawati, yang ketiga ada Vina Manzila, yang keempat ada Rena Analif, yang kelima ada Siti Devi. Dipersilakan untuk pemateri yang pertama yaitu Intan Adilasari untuk mempresentasikan materi tersebut. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pengertian negara hukum dan juga ciri-ciri negara hukum. Untuk pengertian negara hukum merupakan negara yang mana penyelenggara kekuasaannya berdasarkan atas hukum, segala tindakannya didasari oleh hukum, serta perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Dan yang terakhir, ada pemilihan umum yang bebas. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan Adilasari sudah menyampaikan materi yang pertama. Yang kedua, dipersilakan untuk materi yang kedua Pinky Rismawati untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, indikator negara hukum. Indonesia Legal Roundtable menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 prinsip dan indikator negara hukum, yaitu yang pertama, pemerintahan berdasarkan hukum dengan indikator adanya keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang kedua, independensi kekuasaan kehakiman dengan indikator pelaksanaan dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Yang ketiga, penghormatan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan indikator kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan juga menyatakan pendapat. Yang keempat, akses terhadap keadilan dengan indikator peradilan yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan. Lalu yang terakhir, peraturan yang terbuka dan jelas dengan indikator mengikut sertakan publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Slide selanjutnya. Oke, makna negara hukum dalam UUD 1945. Pengaturan tentang hukum yang ada di Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Lanjut. Landasan berpikir. Rujukan yang paling tepat dijadikan sebagai landasan berpikir dalam menjawab tafsir makna negara hukum, yaitu dengan memahami secara utuh substansi pembukaan undang-undang itu sendiri, khususnya pada alinea keempat dengan pada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kemerdekaan, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bunyi kalimat terakhir pada alinea sebentar belum slide sebelumnya. Oke, pada kalimat terakhir pada alinea keempat itu merupakan isi dari apa yang dinamakan dengan istilah Pancasila yang memiliki 5 sila
yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut. Jadi, dengan memperhatikan substansi yang terkandung dalam alinea keempat, dapat dipahami bahwa makna negara hukum yang dimaksudkan pasal 1 ayat 3, yaitu negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang didasarkan pada bunyi Pancasila yang mengandung arti bahwa Indonesia memiliki pemaknaan sendiri dalam menentukan ciri negara hukum Indonesia. Substansi yang terkandung dalam hukum Pancasila sangatlah ideal dan komprehensif. Konsep negara hukum Pancasila yang ideal itu tidak akan berkontribusi besar dalam kehidupan tanpa dibarengi keseriusan dalam merealisasikannya. Maka kiranya seluruh elemen bangsa, khususnya pemegang kekuasaan, harus menjiwai dan juga memahami serta memiliki kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan negara hukum yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, sekian, terima kasih. Baik, untuk pemateri yang kedua, terima kasih sudah memberikan materi. Yang ketiga, silakan untuk pemateri yang ketiga untuk memberikan materinya, Svina Manzila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Dari pengertian negara dan ciri-ciri negara hukum sebelumnya, berikut ini juga ada beberapa unsur-unsur negara hukum menurut AVDK. AVDK Mohon sendiri maaf, adalah Svina seorang... Manzila, untuk lebih keras lagi ya suaranya. Baik, AVDK sendiri adalah seorang pengawan hukum Anglo-Sakon. Menurutnya ada 3 unsur-unsur negara hukum, yaitu yang pertama adanya supremacy of law. Maknanya, di dalam negara tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya dihukum apabila ia melanggar hukum. Kedua, adanya kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik itu bagi warga biasa maupun para petinggi negara. Namun sayangnya hal ini sudah mustahil terjadi di Indonesia. Yang ketiga, dimuatnya hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan negara. Maupun putusan pengadilan. Next. Pengertian HAM, hak asasi manusia. HAM sendiri yaitu merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan merupakan sebuah anugerahnya dengan kewajiban untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilakukan perlindungan oleh penguasa pemerintahan dengan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini, Roosevelt mengemukakan 4 kebebasan, the 4 freedoms, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech. Yang kedua, kebebasan dalam beragama, freedom of religion. Ketiga, kebebasan dari rasa takut, freedom from fear. Dan yang terakhir, kebebasan dalam kemelaratan, freedom from want. Next. Next. Baik, kaitan negara hukum dan hak asasi manusia adalah 2 hal yang saling berkaitan. Seperti yang dikatakan oleh Ajar Triharso, dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi persyaratan bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar. Kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian Tuhan. Negara wajib melindunginya. Di Indonesia sendiri, perlindungan hak asasi manusia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Selanjutnya untuk pemateri yang keempat, yaitu Rena Analis. Dipersilakan untuk melakukan presentasinya dan penyampaian materinya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi politik, kedua hak asasi hukum, 3 hak asasi ekonomi. Slide selanjutnya.
Yang keempat yaitu hak asasi peradilan, kelima hak asasi sosial dan budaya, yang keenam hak asasi pribadi. Hak asasi politik yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua yaitu hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kedua yaitu hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Contohnya yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang keempat yaitu hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan prosedural right. Contohnya yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak untuk persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Slide selanjutnya. Yang kelima yaitu hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memiliki pendidikan, untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contoh, yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memilih dan menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi. Yang terakhir yaitu hak-hak asasi pribadi. Ini adalah jenis HAM yang dapat kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak asasi pribadi contohnya yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi yang keempat. Selanjutnya untuk materi yang kelima, dipersilakan Siti Devi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu analisis kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Next. Guru main pukul siswa SDN 23 Kajo takut sekolah. Dikutip dari merdeka.com, sekolah dasar merupakan tingkatan pertama bagi seseorang memperoleh pendidikan formal yang nantinya bakal menjadi fondasi awal dalam menentukan masa depannya. Namun, apa jadinya jika bagi si murid sekolah yang seharusnya tempat menuntut ilmu itu keringin tinju? Itulah yang dialami belasan siswa di SDN 23 Tugu Utara, Kaji, Jakarta Utara. Siswa-siswi murid yang masih bocah-bocah kecil ini memilih bolos sekolah karena takut jadi korban pemukulan. Ibu R, nama samaran, yang menjadi guru kelas di kelas 3. Next. Analisa kasus.
Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia semenjak dia lahir. Hak pertama yang dimiliki adalah hak untuk hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 9 Ayat 1 tentang hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Ayat 7, setiap orang berhak hidup tentram, aman, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Dan ayat 3, setiap berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Next. Analisa kasus selanjutnya yaitu, menurut saya melihat dari kasus di atas, hendaknya aparat penegak hukum lebih jeli dan teliti dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak, yang mana seorang anak seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan hidupnya. Dan juga kepada guru seharusnya membimbing murid untuk membentuk mereka menjadi manusia seluruhnya yang berjiwa Pancasila. Dan juga guru hendaknya menerapkan etika sebagai seorang guru. Etika bagi seorang guru adalah sebagai terhadap peserta didiknya dan terhadap pekerjaan dan terhadap tempat kerja. Etika tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang baik. Selanjutnya, guru sebaiknya memberi contoh yang baik bagi muridnya. Keteladanan seorang guru adalah perwujudan realisasi kegiatan belajar mengajar dan menanamkan sikap kepercayaan kepada murid. Guru yang berpenampilan baik dan sopan dan mempengaruhi sikap murid, demikian juga sebaliknya. Selain itu, di dalam memberikan contoh kepada murid, guru harus bisa mencontohkan bagaimana proses objektif dan terbuka pada kritikan serta menghadapi pendapat orang lain. Sekian, Terima kasih untuk terima kasih. pemateri-pemateri sudah menyampaikan semua materi-materinya. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu presentasi kali ini adalah bahwa setiap negara hukum harus mempunyai hak asasi atau HAM di dalam tatanan hukum tersebut yang saling berkaitan dengan pola pikir masyarakat yang ada di dalamnya atau sesuai dengan kebutuhan dan realita yang ada di dalam masyarakat, dan harus saling memaknai satu sama lain. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.